Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 895, Harta Karun Anjing Jahat. Dia sudah menghitung biaya untuk Yao Qingyu secara diam-diam. Yao Qingyu telah mengumpulkan 2.500 poin prestasi selama misi terakhirnya. Kali ini, saya menyelesaikan misi tingkat pertama dari Sutra Kelahiran Kembali dan mendapatkan 500 poin prestasi pertempuran. Membunuh roh jahat dari alam jiwa yang baru lahir akan memberikan 1.000 poin prestasi pertempuran. Secara total, dia hanya memperoleh 4.000 poin prestasi pertempuran. Jimat terkutuk itu membutuhkan 5.000 poin prestasi pertempuran. Masih ada kekurangan sebanyak 1.000 orang. Yao Qingyu sedikit mengerutkan kening. Bukankah itu sudah cukup? Faktanya, dia juga memiliki jasa membunuh roh jahat tingkat 3 mahkota, yang seharusnya bernilai setidaknya 1.000 pahala. Lagi pula, ini adalah roh jahat tingkat 3 mahkota, jadi bagaimana pahalanya bisa dihitung menurut tahap jiwa baru lahir biasa? Namun, dia membunuhnya menggunakan artefak yang hampir sakral. Jadi, dia menyimpan video ini secara terpisah. Nah, haruskah dia menghapusnya? Apakah layak mengungkap keberadaan artefak yang hampir sakral demi sebuah jimat terkutuk? Saat ini juga. Saat semua orang membicarakan masalah itu dan tidak ada yang memperhatikan, anjing jahat di dalam kuali hitam itu mengubah mata ketiganya di dahinya menjadi hitam. Seberkas cahaya hitam yang menyeramkan tiba-tiba melesat keluar. Segel petir telah terkikis, meninggalkan lubang besar, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat keluar. Namun tepat saat kepala anjing itu muncul, sebuah gada tulang naga hitam menghantamnya. Au! Anjing jahat itu memegangi kepalanya, melolong kesakitan, dan berguling-guling di dalam kuali hitam itu. Dewa Perang menoleh dan menatap mata ketiga di dahinya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Asal-usul roh jahat ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Yao Qingyu mengangguk dan berkata, anjing mengerikan ini sangat aneh. Ia memiliki banyak asal-usul. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk seperti ini. Dewa Perang yang mulia merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya melebar karena ragu-ragu saat dia bertanya, mungkinkah itu harta karun roh jahat? Yao Qingyu mengerutkan kening. Harta karun roh jahat? DLL. Dia tiba-tiba menyadari dan berkata, maksudmu, ini adalah tujuan misi yang dilakukan bersama oleh guru kita dan para pemimpin dari 8 sekte? Alasan mengapa Pribulan Darah dan yang lainnya ditangkap oleh roh jahat terakhir kali adalah karena mereka sedang menjalankan misi bersama. Menurut informasi yang mereka miliki, roh-roh jahat telah kembali dengan harta karun yang sangat berharga. Ia dapat secara acak memberikan bakat kepada roh jahat pada tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur roh jahat tersebut. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi tersebut, Aliansi 4 Bintang mengeluarkan misi rahasia, menghancurkan harta karun berharga ini. Sayangnya, seorang pengkhianat muncul di antara mereka, yang mengakibatkan penangkapan semua pemimpin dari 8 sekte tersebut. Dewa Perang telah meninggalkan misi ini dan mengumumkannya kepada publik. Tanpa diduga, Yao Qingyu membawa pulang seekor anjing aneh yang tampak seperti harta karun berharga. Dewa Perang yang mulia menatap anjing jahat itu dan bertanya dengan penuh semangat, bicaralah, apakah kau harta berharga yang hanya bisa memberikan bakat? Anjing ganas itu sangat buas, dan meskipun menggeliat kesakitan, ia menolak untuk menyerah. Aku tidak akan memberitahu. Dor dor dor. Sebagai balasannya, Yao Qingyu memukulnya 3 kali dengan tongkat. Yao Qingyu berkata dengan dingin, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Ia dapat menyelidiki pikiran batin orang tersebut dengan mendengarkan tanda suci, tetapi identitas ini perlu diungkapkan oleh anjing jahat itu sendiri agar orang lain percaya. Au! Anjing ganas itu melolong lagi, menatap takut pada tongkat di tangan Yao Qingyu, akhirnya ketakutan. Melihat Yao Qingyu mengangkat tongkat itu lagi, anjing itu tergagap ketakutan, ini aku, tolong berhenti memukulku. Yao Qingyu kemudian meletakkan tongkat itu dan menatapnya dengan dingin. Ini sungguh tak terduga. Yang disebut harta karun itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Sekalipun tuanku dan yang lainnya menemukan anjing jahat ini saat itu, mereka pasti akan melepaskannya terlepas dari apakah mereka bisa mengalahkannya atau tidak. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa anjing itu adalah harta karun yang begitu berharga. Dewa Perang yang mulia sangat gembira dan berkata, Saudara Taoisio, cepat bunuh dia. Misi gabungan rahasia tingkat tinggi ini bernilai 5.000 poin prestasi pertempuran. Prestasi pertempuranmu lebih dari cukup untuk ditukar dengan jimat kutukan,
dan kamu juga dapat menukarnya dengan banyak harta karun yang berguna. Yao Qingyu mengangguk dan dengan tegas melancarkan penghakiman jiwa, langsung memusnahkan jiwanya. Melihat itu, anjing jahat itu berteriak ketakutan. Tidak, 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 selamatkan nyawaku. Aku rela melayani kalian manusia. Yao Qingyu meliriknya dari samping. Apa yang bisa dilakukan roh jahat untuk umat manusia kita? Membiarkanmu tetap di sini hanya akan membuatmu menjadi ancaman. Anjing jahat itu buru-buru berkata, aku juga bisa memberikan bakatku kepada umat manusia. Pupil mata Yao Qingyu menyempit, dan ekspresi Zhan Tianzun serta yang lainnya juga berubah drastis. Ini bukan masalah sepele. Jika manusia pada tahap jiwa baru lahir juga dapat memiliki bakat, kekuatan tempur mereka akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Benarkah? Tanya Yao Qingyu dengan suara berat. Anjing jahat itu menghela napas lega dan berkata, tentu saja itu benar. Yang saya maksud dengan menganugerahkan bakat adalah secara acak mengalokasikan sebagian dari esensi diri saya kepada roh-roh jahat. Sama seperti wilayah kekuasaan umat manusia, kamu dapat memisahkan sebagian darinya dan memberikannya kepada mereka yang berada di tahap jiwa yang baru lahir untuk digunakan. Hanya saja saya memiliki banyak sumber daya, dan saya dapat memberikannya kepada banyak orang sekaligus. Nah, sebenarnya ada beberapa hal menarik yang bisa dikatakan tentang ini. Dulu, Yao Qingyu memiliki domain pedang milik Master Istana Dewa Pedang untuk perlindungan dalam waktu yang lama, bukan? Anjing jahat itu memiliki lusinan asal-usul dan dapat terus-menerus menambah asal-usulnya dengan memakan berbagai makhluk hidup. Selama memiliki pasokan makanan yang konstan, secara teori negara tersebut dapat memproduksi dan mendistribusikan sumber dayanya tanpa batas. Inilah sebabnya mengapa, ketika anjing jahat itu ditangkap, Raja Tulang Jahat datang sendiri untuk mencarinya. Anjing jahat itu sangat penting bagi kekuatan tempur roh jahat tersebut. Namun Yao Qingyu kembali curiga. Apakah kau yakin tidak ada bahaya tersembunyi? Domain dan asal pada akhirnya adalah dua hal yang berbeda. Alam adalah tingkat kesadaran, sedangkan asal muasal adalah tingkat materi. Keduanya berlawanan secara diametris. Mata anjing jahat itu melirik ke sana kemari, dan berkata, memang ada masalah kecil. Artinya, aku hanyalah harta karun roh jahat, dan aku butuh seseorang untuk mengaktifkanku. Apakah pepatah ini masih berlaku? Namun, dilihat dari informasi awal yang mereka terima, ini adalah harta yang tak ternilai harganya, jadi anjing jahat ini mungkin tidak berbohong. Bisa jadi memang benar-benar tidak mampu mengalokasikan sumber dayanya sendiri. Yao Qingyu bertanya, orang seperti apa yang bisa memotivasi Anda? Anjing jahat itu tampak sangat kooperatif. Pasti ia anggota keluarga kerajaan roh jahat. Aku tidak berbohong padamu. Melihat kilatan dingin di mata Yao Qingyu, anjing jahat itu dengan cepat berkata, jika aku bisa memberikan bakat sesuka hati, menurutmu apakah para petinggi roh jahat akan membiarkanku berkeliaran dengan bebas? Apakah maksudmu membiarkan barang-barang berhargamu tergeletak begitu saja di luar, tanpa takut dimanfaatkan? Yao Qingyu mengerutkan kening dan berpikir. Itu masuk akal. Kemampuan yang diberikan kepada anjing jahat ini mungkin bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikannya. Jika dia adalah anggota berpangkat tinggi dari roh jahat, dia pasti akan selalu membawa harta karun strategis seperti itu bersamanya. Kecuali jika hanya satu orang yang dapat mengaktifkan harta karun ini, tidak perlu khawatir harta karun ini akan hilang. Anjing jahat itu menghela napas lega dan berkata, setelah kau menangkap keluarga kerajaan roh jahat, kau bisa mengaktifkanku. Ia mencibir dalam hati. Begitu keluarga kerajaan roh jahat menemukan tempat ini, itu akan menjadi hari kematianmu. Ia memang mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu hanyalah taktik penundaan untuk bertahan hidup. Keempat anggota Dewa Perang yang mulia mengerutkan kening dalam-dalam. Menangkap roh jahat kerajaan? Bukankah itu sama sulitnya dengan mendaki ke surga? Sayang sekali jika anjing jahat itu dibunuh, karena kemampuannya sungguh luar biasa, mampu meningkatkan kekuatan tempur konstelasi surgawi dan bahkan seluruh aliansi 4 bintang. Hanya Yao Qingyu, sambil mengelus dagunya, berkata, keluarga kerajaan roh jahat dapat mengaktifkanmu, kan? Aku memang punya teman lama dari keluarga kerajaan dunia bawah di sini. Bab 896 Sebuah kejutan besar. Anjing jahat itu tertegun. Keluarga kerajaan roh jahat? Seorang teman lama? Sistem tersebut mengenali kedua kata secara terpisah, tetapi tidak dapat memahaminya ketika digabungkan. Bagaimana mungkin seseorang dari konstelasi surgawi memiliki teman lama dari keluarga kerajaan roh jahat?
Barulah setelah Yao Qingyu membentangkan lukisan pemandangan yang megah itu dan berkata, "Keluarlah, sahabat lamaku." Di bawah tatapan linglung anjing itu, seorang gadis cantik berkulit putih dengan jubah putih yang menjuntai keluar dari lukisan. Meskipun belum pernah melihat penampakan itu sebelumnya, sebagai sesama roh jahat, ia langsung mengenali orang di balik kulit itu. "Ah, Putri Yunxian? Bukankah aku dengar kau diselamatkan? Apakah berita itu bohong?" Anjing jahat itu menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sudah lama beredar desas-desus bahwa si Yunxian ditangkap oleh manusia ketika dia menyamar sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam jalan kuno menuju surga. Namun, ia kemudian diselamatkan oleh ayahnya, Kaiyang Zizun. Mengapa dia masih berada di tangan manusia? Si Yunxian menutupi wajahnya karena malu, berharap dia bisa menghilang ke dalam tanah, dan hampir tidak sanggup mengatakannya. "Saya ditangkap lagi." Ah, anjing itu benar-benar tercengang. "Ada berapa banyak sebenarnya?" Yao Qingyu berkata dengan nada bercanda. "Jadi kalian semua sudah saling kenal? Kalau begitu aku tidak perlu memperkenalkan kalian." Dia menatap si Yunxian dengan senyum tipis dan berkata, "Suatu kali aku pernah bertanya padamu dari mana bakat roh jahat 9 lubang itu berasal, tetapi kau menolak untuk memberitahuku. Sekarang setelah aku membawa harta karun ini ke sini, mengapa kau tidak menunjukkannya padaku sekarang juga?" Jantung si Yunxian berdebar kencang. Saat melihat anjing jahat itu, hatinya langsung merasa cemas. Anjing jahat ini akan lebih baik jatuh ke tangan seorang ahli alam jiwa baru lahir konstelasi surgawi, tetapi kebetulan saja jatuh ke tangan Yao Qingyu, iblis besar ini. Ini akan berakibat fatal. Dia tergagap, melakukan mendemonstrasikan apa? Aku tidak mengerti. Yao Qingyu tertawa kecil, tidak perlu berpura-pura. Anjing jahat ini telah mengaku bahwa ia membutuhkan anggota keluarga kerajaan Anda untuk mengaktifkannya. Apa? Si Yunxian menatap tajam anjing jahat itu dan berkata dengan marah, "Kau anjing pengecut, anjing mati." Anjing jahat itu merasa sangat bersalah, lalu menjawab dengan marah, "Tapi bisakah kau menyalahkanku? Aku sudah memeras otakku, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa kau, Putri, adalah teman lamanya." Pria dan anjing itu saling menatap tajam, saling menyalahkan. Yao Qingyu dengan santai menyeruput tehnya dan berkata, "Nanti aku akan mengurungmu di dalam sangkar dan membiarkanmu berdebat sendiri. Sekarang, izinkan saya mendemonstrasikan cara menganugerahkan bakat." Si Yunxian menatap Yao Qingyu, kilatan aneh terpancar di matanya. Dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. "Yao Qingyu, tolong jangan mempersulitku, ya? Dengan melakukan ini, aku mengkhianati roh-roh jahat, dan aku tidak akan pernah bisa kembali ke pihak mereka." Yao Qingyu berkata dengan tenang, "Lagi pula aku tidak berencana membiarkanmu kembali, jadi tetaplah di sisiku. Kita teman lama, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Si Yunxian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan panik, "Hukum surgawi apa yang telah kulanggar di kehidupan lampauku sehingga aku harus bertemu denganmu di kehidupan ini?" Dia ragu sejenak sebelum dengan enggan berkata, "Kau akan mengingat ini. Temukan seseorang di tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir." Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia akhirnya berkompromi. Yao Qingyu berkata, "Bukankah aku salah satunya? Berikan saja padaku." Si Yunxian mendengus, "Apa kau tidak takut aku akan menyabotasemumu?" Dia sungguh mengagumi keberanian Yao Qingyu. Yao Qingyu berkata dengan tenang, "Justru karena saya khawatir Anda akan ikut campur, saya ingin mencobanya sendiri. Jika bahaya muncul, aku masih memiliki beberapa cara untuk melindungi diri, tetapi sulit untuk mengatakan hal yang sama tentang kultivator tingkat 9 jiwa baru lainnya." Si Yunxian mendengus, "Jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu." Dia berbalik dan berjalan menuju anjing jahat itu. Namun, begitu dia melangkah, senyum dingin terlintas di matanya, dan dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yao Qingyu yang sedang minum teh. Seberkas cahaya hitam, yang mengandung kekuatan kultivator jiwa baru lahir, melesat keluar tanpa peringatan. Keduanya berada sangat dekat satu sama lain, dan serangan mereka sangat tiba-tiba. Yao Qingyu benar-benar lengah, dan beberapa kultivator Naschen Soul di sampingnya bahkan lebih tidak mampu bereaksi. Si Yunxian berteriak dengan tegas, "Dasar anjing, kau tidak menyangka ini, kan? Aku sudah menembus ke alam jiwa awal. Kau lolos begitu saja karena aku cedera waktu itu. Sekarang setelah aku sembuh, aku akan membalas dendam." Dia berbalik, tetapi pemandangan yang dia bayangkan,
Yao Qingyu setengah mati akibat serangan Naschen Soul-nya, tidak terwujud. Sebaliknya, Yao Qingyu terus memegang cangkir tehnya dan menyeruputnya perlahan dan santai. Di sampingnya berdiri sesosok figur yang terbentuk dari petir, yang memblokir serangan mendadaknya dengan satu pukulan telapak tangan. Kemampuan petir untuk menekan energi kematian dengan cepat melenyapkan serangan itu. Klon pada tahap Naschen Soul? Atau klon Thunderpath yang melawanku? Apa? Tingkat kultivasi apa yang telah kau capai? Kenapa aku tidak tahu? Si Yunxian makan dan berkata. Dia ingin memberi Yao Qingyu kejutan, tetapi tanpa diduga, Yao Qingyu memberinya kejutan yang lebih besar lagi. Yao Qingyu meletakkan cangkir tehnya dan berkata, aku sudah menguasainya. Si Yunxian menggigit bibirnya dan berkata, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Yao Qingyu berkata, bukankah aku menunggu kau bertindak melawanku agar aku bisa memberimu kejutan? Si Yunxian kemudian menyadari bahwa Yao Qingyu tahu dia telah mencapai alam jiwa baru lahir ketika dia menemukannya. Yao Qingyu bisa melihat dengan jelas tipu daya kecilnya itu. Mengapa ini terjadi? Sebelumnya, kultivasinya lemah, dan dia sepenuhnya ditekan oleh Yao Qingyu, yang dia terima begitu saja. Mengapa bahkan setelah mencapai alam jiwa awal, dia masih dimanipulasi oleh Yao Qingyu? Akhirnya dia tak bisa menahan diri lagi, matanya memerah, dan air mata hitam pekat mengalir di pipinya. Wah. Yao Qingyu. Kau menindasku seperti ini. Yao Qingyu terdiam dan berkata, mengapa putri roh jahat yang mulia ini menangis? Ini bukan hari pertama aku menindasmu. Apa kau belum terbiasa? Itu benar. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa kali Yao Qingyu menindasku. Bahkan ada kejadian yang lebih buruk. Apa yang perlu ditangisi? Si Yunxian menyeka air matanya dan berkata, aku tetap akan membunuhmu saat aku punya kesempatan. Bukankah kau kejam dan bertekad untuk melenyapkan semua ancaman eksternal? Sebaiknya kau bunuh aku sekarang. Yao Qingyu berkata, tidak seburuk itu. Apa kau pikir aku tidak tahu seberapa mampu dirimu? Hal itu tidak mengancam nyawa saya. Si Yunxian mengepalkan tinjunya. Kata-kata itu tidak menyinggung, tetapi sangat menghina. Baiklah, ingat kata-katamu. Jangan menyesal mati di tanganku. Dia berbalik dan menghampiri anjing raksasa itu, mengangkatnya keluar dari kuali hitam dengan memegang lehernya. Kemudian, dia membuat segel tangan dan menyerang mata ketiga anjing jahat itu. Yao Qingyu tampak berpikir dan berkata, segel tanganmu adalah teknik yang digunakan oleh umat manusia kita, bukan? Mengapa engkau, roh jahat, juga tahu cara menggunakannya? Si Yunxian mendengus, aku tidak akan memberitahumu. Siap? Bakatnya ada di sini. Saat segel tangan dibuat, seberkas cahaya gelap melesat keluar dari mata di dahi anjing jahat itu dan mengenai Yao Qingyu. Tiba-tiba, mata Yao Qingyu bersinar terang, seperti dua obor. Segala sesuatu menjadi transparan dan tanpa halangan di hadapannya. Sebagai contoh, si Yunxian yang dilihatnya. Gaun putihnya berubah menjadi benar-benar transparan.